minta dipolisikan, minta dibuktikan. Ayo Pak Erik, Bapak di pihak mana? Pak Faisal lah. Jelas Pak Faisal, dia laki. Laki itu, wah, mentalnya bukan mental jempol, bacotnya bukan bacot medsos, keren. Ngopi Pak Faisal, jadi pengen ngopi gue sama Pak Faisal lah, segaf yang ini, keren. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, berkepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kemarin, ya, beberapa hari yang lalu tuh ada video marah-marah tuh ya. Masih inget nggak nih videonya ini nih? Nih. Saya hari ini bawa sahabat saya, Abu Bakar Ifra, dan 2 teman. Ini Bapak Faisal Asgaf, ya, Asgaf beliau ini, ya, membawa Abu Bakar, ngegasnya sangar loh. Ya, kita udah lihat beberapa hari yang lalu, ini viral di media sosial ya. Ini marah-marah nyebut nama Erick Thohir Sebagai pengacara, karena saya digertak sama Erick Thohir. Digertak sama Erick Thohir. Dan setelah saya cek di dalam, ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak kesini. Ini yang segaf luar biasa ya. Dia kayaknya mau dilaporin sama Erick Thohir, dibilang dilaporin sama Erick Thohir, terus dicek di Bareskrim, beneran dilaporin kagak, ternyata kagak. Ngamuk dia nggak dilaporin. Keren ya, laki. Brengsek kamu, Brengsek kamu. Apa katanya? Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak kesini.
Brengsek kamu, bajingan kamu Erick Thohir. Ho ho ho. Ngopi kita guys. Waduh. Bener gak sih yang diomongin? Gue kayaknya sepakat sih. Lanjut. Saya sudah tegaskan, itu video yang diedit beredar di seluruh grup WA. Saya bertanya, ini hoax atau gagal paham? Kenapa saya dibully di berbagai media? Dengan mengatakan saya melakukan fitnah. Kurang ajar kamu Erick. Kurang ajar kamu Erick. Aduh. Bajingan kamu. Bajingan kamu. Kurang ajar kamu Erick. Bajingan kamu. Waduh. Panas nih ya. Ini masalahnya. Kamu gunakan hak hukum kamu sebagai warga negara. Datang ke Mabes Polri, lapor saya. Us. Saya bukan aktivis yang kamu kira. Bajingan kamu. Bajingan kamu. Gunakan hak hukum kamu, laporkan saya. Ya. Bajingan kamu. Buset. Bencong kamu. Bencok. Bencong. Aduh, tapi duitnya banyak pak. Tapi biasanya emang begitu ya. Tapi bencong dia ya. Aduh. Kamu bilang saya jahanam. Kamu bilang saya fitnah. Mana buktinya? Mana buktinya? Kamu jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya dan saya akan lapor kamu. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu lapor saya dan saya akan lapor kamu. Nih keren nih. Iya dong Pak Erick, laporin. Jadi kebuka. Siapa yang salah? Jangan gertak-gertakan. Ya. Kalau katanya Faizal ini gertak-gertakan. Tuh kata Pak Faizal tuh. Pak Erick apa? Bencong kamu, bajingan kamu. Aduh. Saya cuma ngulangin omongan Pak Faizal Pak. Ngasih tahu gitu kan narasi. Babe setuju nggak sama Pak Faizal ngatain begitu? Ya itu kan haknya Pak Faizal. Kalau gua mau ngatain Pak Erick Thohir, tuh Babe sama Pak Erick Thohir gimana? Ya sebagai kapasitasnya dia Menteri BUMN, gue nggak setuju gitu ya. BUMN dipegang Pak Erick Thohir rugi. Padahal dia pemain, dia BUMN itu kan banyak perusahaannya, dia pemain juga dan dia regulator juga, udah main, udah ngatur, masih banyak yang rugi kan, kesian negara. Jadi Pak Faizal ngomong bencong kamu itu tadi, Babe ya lebih ke arah sini gitu. Artinya Pak Faizal laki ya, didatengin Barreskrim ya kan. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti Erick Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Gak ada. Saya ngecek, katanya mereka sudah lapor saya. Mana? Nggak ada. Tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Saya menunggu laporan itu. Jadi Saya menunggu biar laporan rakyat itu. Indonesia tahu, supaya kamu jangan dianggap pembohong besar. Kamu datang ke sini lapor. Pembohong besar. Nunggu mereka laporin Pak, baru laporin. Mereka yang mengancam saya. Mereka bilang saya fitnah. Saya ini rakyat, satu orang yang bertanya apakah video Komarudin ini hoax atau gagal paham. Saya tidak menambah apapun di video itu. Video itu beredar di grup UI. Nah tuh, itu gue dapat videonya segitu aja. Jadi ada masalah apa ya? Kita nyari beritanya kemarin dan ini beritanya. Duduk perkara Faisal Assegaf dan Erick Thohir vs Erto. Ya kita baca dulu deh ya. Nih dari Detik News, Selasa 30 Agustus 2022. Faisal Assegaf berpolemik dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait tudingan banyak istri
Faisal pun akan dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri. Duduk perkara masalah ini bermula saat Faisal Asegaf merepost video pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak yang melempar pernyataan soal dirut BUMN yang memiliki banyak istri lewat pernikahan gaib. Belakangan Kamarudin mengatakan bahwa dirut BUMN itu adalah dirut taspen. Pernikahan gaib dalam istilah itu Pak Kamarudin itu bukan ngomong dari ya, tapi sekarang di Indonesia ini istilah aja bisa jadi delik ya. Kayak Bang Edi Mulyadi itu kan istilah jin buang anak itu jadi delik, jadi perkara. Pernikahan gaib gimana? Pernikahan gaib itu nggak bisa manusia. Pernikahan gaib itu maksudnya tidak kelihatan, tidak tampak oleh tidak kasat mata gitu ya. Ya kan, kalau nggak kelihatan itu bisa disebut gaib. Aduh, yang begitu mau dilaporin Pak Kamarudin itu katanya gara-gara ini. Namun dalam video itu ada tulisan merah yang menyebut Erick Thohir punya banyak, semuanya dinikahi secara gaib. Anak dan istri pertama Erick Thohir sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. Lah, Faisal mengunggah ulang tudingan ini lewat Instagramnya. Belakangan diketahui dalam pembelaannya, Faisal menjelaskan bahwa video itu beredar luas di grup perpesanan. Faisal dalam unggahan itu bermaksud bertanya soal ungkapan Kamarudin Simanjuntak dan juga hasil editan tulisan yang ada. Tidak terima, Erick pun langsung mengadukan hal ini ke Barreskrim Polri lewat kuasa hukumnya. Apa dasar laporan dari Pak Erick Thohir ini terkait dengan akun Instagram milik saudara Faisal Asegaf yang pada akunnya dia memasukkan video itu, yaitu video dari satu diskusi di mana pembicaranya adalah advokat Kamarudin Simanjuntak. Kemudian saudara Faisal ini menambah narasi satu, menuliskan bahwa Pak Erick itu banyak istri yang dinikahi secara gaib, kata pengacara Erick Thohir Ifdal Kasim di gedung Barreskrim Polri Jakarta Jumat 26 Agustus. Kedua, dia memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya, tambahnya. Namun laporan yang dilayangkan ini belum diterbitkan oleh penyidik dan masih dalam tahap konsultasi. Faisal diduga melanggar UU ITE pencemaran nama baik dan fitnah. Karena ini merupakan laporan awal, karena itu kita tadi berkonsultasi dengan SPKT dan juga dengan cyber terkait poin-poin yang menjadi keberatan Pak Erick Thohir terhadap laporan ini. Ya, aduh, ini Pak Faisal ini keren loh. Segap dia malah ditantang balik gitu. Faisal bantah cemarkan nama baik. Faisal membantah telah mencemarkan nama baik Erick dalam postingannya tersebut. Saya mereposting konten yang sudah beredar luas di berbagai media sosial. Jadi konten itu sudah beredar di grup alumni universitas, di forum tokoh nasional, di forum ruang publik, ratusan grup WA. Pokoknya konten video Kamarudin yang berlatar belakang merah dengan tulisan Erick menelantarkan istri dan anaknya itu, kata Faisal saat dihubungi Sabtu 27 Agustus. Faisal mengatakan bahwa maksud postingannya untuk bertanya soal ungkapan Kamarudin Simanjuntak dan juga hasil editan tulisan yang ada. Konten yang sudah diedit itu beredar luas. Kemudian saya posting ke Instagram saya dengan bertanya, ini hoax atau gagal paham? Karena isi video berbeda dengan latar belakang merah itu. Kenapa saya dibilang membuat video dan fitnah? Ini keterlaluan, tidak ada konfirmasi, kata dia. Faisal Asegaf ngamuk di Barreskrim. Faisal Asegaf juga sempat mengamuk di Barreskrim Polri. Faisal Asegaf mengamuk lantaran merasa dibohongi oleh pihak Menteri BUMN Erick Thohir yang ternyata tidak mempolisikannya. Keren, tidak dipolisikan malah marah, ngegas dia. Minta dipolisikan, minta dibuktikan. Ayo Pak Erick, Bapak di pihak mana? Pak Faisal lah. Jelas Pak Faisal, dia laki. Laki itu, wah, mentalnya bukan mental jempol. Bacotnya bukan bacot medsos, keren. Ngopi Pak Faisal, jadi pengen ngopi gue sama Pak Faisal lah, Asegaf yang ini, keren. Pantauan Detikcom, Faisal Asegaf bersama tim kuasa hukumnya keluar dari gedung Barreskrim Polri, Jakarta pada pukul 12.30 WIB. Senin 29 Agustus 2022, dia keluar sembari marah-marah dan berteriak. Setelah saya cek di dalam, ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erick Thohir nggak ke sini. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti Erick Thohir dan pengacara melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Nggak ada, kata Faisal Asegaf. Lihat yang tadi videonya guys. Mereka mengancam saya, mereka bilang saya fitnah, saya ini rakyat. Satu orang yang bertanya apakah video Kamarudin ini hoax atau gagal paham. Saya kira tidak menambah apapun di video itu. Video itu beredar di grup UI, tokoh-tokoh nasional, ruang publik masif. Saya repost dengan tujuan yang baik. Bertanya, mengapa saya dibully jelasnya? Loh.
Ibu ngegas ini. Ngegas. Gas, Pak. Respon pihak Erick Thohir. Ifdal Kasim merespon perihal Faisal Asgaf yang mengamuk dan merasa dibohongi karena laporan palsu ini. Ifdal menegaskan pihaknya sudah melaporkan Faisal terkait dugaan pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri. Dia mengatakan sebelumnya sudah mendatangi Barreskrim pada Jumat lalu 26 Agustus untuk melaporkan Faisal. Untuk melengkapi berkas, dirinya datang kembali ke Barreskrim Senin 29 Agustus. Kami tak bohong, Faisal yang gagal paham. Pada hari Jumat itu kami menyampaikan materi laporan dan melakukan konsultasi. Tetapi karena hari Sabtu itu libur, laporan tersebut kami tindak lanjuti hari Senin ini. Ujar Ifdal dalam keterangan tertulisnya. Nah gitu. Jadi lanjut dah. Ya bongkar. Ini yang benar yang mana gitu. Dan itu juga berkat Pak Kamarudin ya. Keren loh Pak Kamarudin. Dan perlu kalian tahu nanti gua akan juga Pak Kamarudin itu dilaporkan terkait masalah ucapan itu ya, ucapan yang tentang pernikahan goib ya. Jadi itu aja guys konten gua kali ini. Pak Faisal Asgaf sukses ya, insyaallah dilindungi oleh Allah SWT. Dan baguslah ini masalah naik sampai harus ke Barreskrim dan harus dibuktikan siapa yang benar siapa yang salah. Oke guys, itu aja dari gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan komentar yang baik di bawah. Jangan lupa like and share. Mudah-mudahan jadi jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Sampai nyebut kata bajingan, bencong ya. Gitu. Wow. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.